Dasar Program Studi Bimbingan dan Konseling Kelas D Angkatan 2022. Pada video ini saya akan membahas 12 materi tentang profesi kependidikan. Tentang apa itu profesi kependidikan? Jadi, profesi kependidikan adalah keahlian khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan atau guru, serta menuntut keprofesionalan pada bidang tersebut. Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagaimana tujuan akhir dari proses pendidikan. Guru harus memiliki kualifikasi profesional yang berupa memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan, kredibilitas moral, didiksi dalam menjalankan tugas, kematangan jiwa atau kedewasaan, memiliki keterampilan teknis mengajar, dan mampu membangkitkan etos dan motivasi anak didik. Materi pertama, strategi pengembangan profesi kependidikan. Dalam mengembangkan profesi guru dapat dilakukan berbagai strategi, di antaranya yaitu pendidikan dan pelatihan, serta non-pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan berupa yang pertama yaitu in-house training atau IHT. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilakukan secara internal, dikelompokkan kerja guru, sekolah, dan tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Selanjutnya program magang, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang dan khusus, dan kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Kemudian non-pendidikan dan pelatihan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan diskusi masalah pendidikan, seminar, workshop, penelitian, penulisan buku atau bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, dan pembuatan karya teknologi atau karya seni. Adapun tujuan pengembangan profesional guru dimaksudkan untuk memenuhi 3 kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan sosial, untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi serta melakukan adaptasi untuk menyusun kebutuhan sosial. Yang kedua, kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan guru untuk menikmati dan mendorong kehidupan pribadinya. Materi kedua, rasional tantangan profesionalitas. Rasional adalah suatu pola pikir di mana seseorang cenderung bersikap dan bertindak berdasarkan logika dan nalar manusia. Rasional juga diartikan adalah hal yang bisa dilakukan dengan hal yang ada. Beberapa tantangan bagi profesionalitas guru di era milenial. Yang pertama yaitu globalisasi yang menyebabkan kompetisi tenaga kerja antar negara. Kedua, kebutuhan akan generasi yang unggul dan moderat. Ketiga, besarnya jumlah penduduk usia muda yang menuntut pola pengajaran yang baru. Profesionalitas guru antara harapan dan tantangan. Guru yang baik akan menjelaskan sesuatu kepada muridnya sehingga paham. Tetapi guru yang hebat adalah guru yang mampu menginspirasi dan memotivasi muridnya sehingga mampu berbuat sesuatu yang baik dengan kemampuannya sendiri. Materi ketiga, jenis-jenis profesi dan tugas serta tanggung jawab profesi kependidikan. Adapun jenis-jenis profesi kependidikan yaitu kepala satuan pendidikan meliputi kepala sekolah, rektor, wakil atau kepala urusan, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, petugas keamanan. Kemudian pendidik meliputi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyai suara, tutor, instruktur, dan fasilitator.
Tugas pokok dan fungsi guru yaitu guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, dan penilai. Materi keempat, etika profesi kependidikan. Etika profesi kependidikan yang pertama, memiliki kepribadian yang tangguh yang bercerihkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. 2. Memiliki wawasan kependidikan psikologi, budaya, peserta didik, dan lingkungan. 3. Mampu melaksanakan praktik bimbingan dan konseling secara profesional. 4. Mampu memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut bimbingan konseling. 5. Memiliki pengetahuan tentang hakikat, tujuan, prinsip evaluasi pendidikan. 6. Memiliki wawasan yang luas tentang teknologi pembelajaran. Dan yang ketujuh, mampu memecahkan masalah pendidikan melalui teknologi pembelajaran. Materi kelima, pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai bidangnya. Teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks yang terpadu untuk menganalisis dan memecahkan masalah belajar manusia atau pendidikan. Teknologi pendidikan yang pertama yaitu sistem berpikir. Sistem berpikir menjadikan kita untuk lebih hati-hati dengan munculnya tiap mode di dunia pendidikan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya perubahan yang tidak kita inginkan. Kemudian teknologi yang kedua yaitu desain sistem. Desain sistem adalah teknologi merancang dan membangun sistem yang baru. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang cepat yang meningkatkan harapan. Ketiga, mutu atau kualitas pengetahuan. Mutu atau kualitas pengetahuan merupakan teknologi yang berproduksi suatu produk atau jasa atau layanan yang sesuai harapan dan pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu cara untuk memandu energi kreatif ke arah perubahan positif. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah sistem pemikiran yang berlaku untuk instruksi dan belajar. Peran dan fungsi teknologi pendidikan yaitu sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan, sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar, sebagai media sosial untuk mendukung pelajaran dengan berbicara, sebagai mitra intelektual untuk mendukung pelajar. Teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar, serta dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Materi keenam, landasan, prinsip, teori, dan isu terkini tentang profesi kependidikan. Landasan profesi kependidikan. 1. Landasan hukum, 2. Landasan filsafat, 3. Landasan psikologi, dan keempat landasan sosial budaya. Prinsip profesi kependidikan menurut Undang-Undang Pasal 7 Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yaitu 1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. 4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. 5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerja. Dan ketujuh, memiliki kesempatan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Secara garis besar, teori pendidikan dilatar belakangi oleh aliran empirisme, nativisme, dan konvergensi. Aliran empirisme menjelaskan bahwa pembentukan dan perkembangan manusia dalam menerima informasi dan pendidikan ditentukan oleh faktor lingkungan. Aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan kepribadian setiap individu hanya ditentukan oleh bawaan atau kemampuan dasar bakat serta faktor dalam bersifat kodrati. Dari kedua teori yang berkembang melahirkan teori yang menggabungkan antara teori nativisme dan teori empirisme.
Teori ini disebut teori konvergensi. Teori konvergensi merupakan teori perpaduan di mana menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bakat atau kemampuan dasar dan alam sekitar. Beberapa isu terkini tentang profesi kependidikan, yaitu mengajar bukan menghajar, mendidik bukan menghardik, tegas bukan keras, dan senyum bukan menghukum. Dulu ada label guru killer bagi guru-guru galak, kaku, atau susah tersenyum. Kemudian isu yang kedua yaitu guru pun minim apresiasi atas hasil karya siswa. Hal ini perlu diubah, diciptakan suasana belajar yang kondusif, menantang dan menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa sebagai taman belajar bagi siswa dapat terwujud. Selanjutnya, manajemen sekolah. Manajemen sekolah mengandung arti optimalisasi terhadap segala sumber daya yang terdapat di sekolah. Optimalisasi sumber daya berkenaan dengan pemberdayaan sekolah merupakan alternatif yang paling tepat untuk mewujudkan suatu sekolah yang mandiri dan memiliki keunggulan yang tinggi. Konsep dari manajemen sekolah terbagi menjadi dua aspek, yaitu manajemen eksternal dan manajemen internal. Manajemen eksternal meliputi hubungan pihak luar, diantaranya seperti masyarakat, dinas pendidikan, dewan pendidikan, hingga komite sekolah. Kemudian manajemen internal sekolah meliputi laboratorium, perpustakaan, bangunan dan saran fisik lainnya, pelaksanaan evaluasi pendidikan, sumber dana dan hubungan antara guru dan murid. Secara umum, ada 4 fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat, yaitu fungsi perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian atau organizing, fungsi pengarahan atau directing, dan fungsi pengendalian atau controlling. Materi 8, supervisi pendidikan. Supervisi merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Tujuan supervisi pendidikan adalah untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personel tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Manfaat akhir dari proses supervisi adalah suatu hal yang tidak mudah dalam sistem manajemen personalia di Indonesia, seperti untuk melakukan mutasi, demosi, apalagi pemecatan petugas sekolah yang tidak becus. Begitu pula halnya dengan perubahan kurikulum yang sangat bersifat sentralisasi, yang kurang memperlihatkan perbedaan masing-masing sekolah. Namun demikian, apapun halangannya, kegiatan supervisi harus tetap dilaksanakan, walaupun hanya sampai batas yang sangat bersahaja. Materi 9, organisasi kependidikan. Organisasi profesi yaitu sesuatu organisasi yang didirikan dari 2 orang ataupun lebih yang mempunyai profesi yang sama dalam menggapai tujuan bersama. Tujuan dan manfaat organisasi kependidikan yaitu meningkatkan dan mengembangkan pekerjaan, kemampuan, kewenangan profesional, kesejahteraan, dan melindungi martabat manusia. Organisasi profesi kependidikan juga mempunyai peran berupaya dalam meningkatkan dan mengembangkan pekerjaan anggotanya, kemampuan, kewenangan, profesional, martabat, dan kesejahteraan para anggotanya. Selain itu, organisasi kependidikan juga menjadi wadah dalam mengembangkan kemampuan diri dalam berorganisasi serta menjadi wadah dalam menyelesaikan suatu masalah pendidikan dan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas dasar. Selanjutnya materi ke-10 yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ini memberi bantuan kepada siswa untuk mencapai kemandiriannya dalam pemahaman diri serta siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan kebutuhan tuntutan yang ada. Bimbingan konseling ini membantu dan memberi layanan bagi siswa seperti layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir untuk kedepannya.
Tujuan pelayanan bimbingan dan konseling secara umum yaitu berupaya membantu konseli agar dapat yang pertama merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyelesaian dengan lingkungan, pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Selanjutnya, prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling adalah pedoman atau alat dalam menjalankan proses program layanan bimbingan dan konseling agar berjalan sesuai peraturan dan berdampak positif kepada individu. Prinsip ini akan memberikan dampak positif dan fleksibel dalam layanannya, di mana program yang diberikan akan sesuai dengan persoalan individu. Adapun asas-asas bimbingan dan konseling yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tutwuri handayani. Materi ke-11, layanan khusus peserta didik. Layanan khusus peserta didik adalah wadah untuk membantu, mempermudah, dan memperlancar serta memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan kemampuan baik pada aspek akademik maupun aspek lainnya dalam pendidikan, seperti aspek sosial. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antara sekolah satu dan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah yaitu yang pertama, layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. 2. Layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS. 3. Layanan asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tua, diperlukan adanya asrama. Keempat, layanan bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal. 5. Layanan kafetaria peserta didik. Kantin atau warung sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Keenam, layanan laboratorium. Laboratorium diperlukan peserta didik apabila mereka akan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan percobaan-percobaan tentang suatu objek tertentu. 7. Layanan koperasi. Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu layanan keamanan. Layanan keamanan yaitu layanan yang dapat memberikan rasa aman pada siswa selama siswa belajar di sekolah, misalnya adanya penjagaan oleh satpam sekolah. Selanjutnya, tujuan pelayanan khusus peserta didik. Berdasarkan pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai serta efektif dan efisien. Materi ke-12 atau materi yang terakhir yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan kegiatan belajar mengajar yang diadakan di luar sekolah atau memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat
bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Tujuan-tujuan pendidikan non-formal yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar atau basic education, semacam pendidikan keaksaraan, pengetahuan alam, keterampilan vokasional, pengetahuan gizi dan kesehatan, sikap sosial berkeluarga dan hidup bermasyarakat, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, serta citra diri dan nilai hidup. Sasaran dan karakteristik pendidikan non-formal. Sesuai dengan perencanaan peraturan pemerintah, sasaran pendidikan non-formal dapat ditinjau dari beberapa aspek, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu sasaran pelayanan, meliputi usia prasekolah 0-6 tahun, usia pendidikan menengah 13-18 tahun, dan usia pendidikan tinggi 19-24 tahun. Kemudian berdasarkan lingkungan sosial budaya meliputi masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, dan masyarakat terpencil. Jenis dan isi pendidikan non-formal pada dasarnya bergantung pada kebutuhan pendidikan. Isi program pendidikan non-formal yang berhubungan dengan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan atau income generation skill, berhubungan dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dimaksudkan dengan bekal bekerja, bekal mendapat pendapatan. Ada 3 peran pendidikan luar sekolah atau pendidikan non-formal, yaitu sebagai pelengkap pendidikan sekolah, sebagai penambah pendidikan sekolah, dan sebagai pengganti pendidikan sekolah. Baik, itulah tadi materi tentang profesi kependidikan. Semoga materinya dapat bermanfaat dan terima kasih kepada yang telah menonton. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.